terutama masyarakat Ponorogo. Kembali lagi di live IG-nya Darmayu. Kebetulan hari ini tuh kita memperingati Hari Penglihatan Seluruh Dunia dengan temanya tahun 2022 ini Love Your Eyes, artinya ya cintailah mata kita. Maka Darmayu ini akan persembahkan narasumber spesial, dokter, yang akan sharing sama kita tentang penglihatan, tentang screening, tentang penyakit-penyakit apa yang paling sering terjadi, yang paling mengganggu penglihatan gitu. Saya Dr. Aya sebagai moderator. Di sini narasumbernya ada Dr. Ani, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Darmayu. Gitu. Kebetulan dokter karena ini ada hari peringatan ini, jadi dari rumah sakit itu ingin berbagi sama masyarakat Ponorogo dan sekitarnya tentang penglihatan, dokter. Kan mungkin ya teman-teman yang join ini penasaran, dok, penyakit apa, terus screening saya tuh matanya kok sering gini, kok sering kabur ya dong, kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing bareng-bareng di sini, dokter, gitu ya. Ini saya langsung berikan waktunya ke Dokter Ani untuk menjelaskan secara global dulu aja, dokter, tentang fungsi mata dan penyakit-penyakit yang sering mengganggu penglihatan kita. Monggo, dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya Dr. Ani, saya praktik di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo. Saya ingin menjelaskan pada kesempatan kali ini karena bersamaan bertepatan dengan Hari Penglihatan Sedunia, saya akan menjelaskan apa fungsi mata. Fungsi mata itu merupakan jendela dunia. Kita dengan mata itu bisa melihat berbagai macam, melihat dunia dengan jelas. Di mata itu juga kita bisa tahu berbagai penyakit juga, penyakit-penyakit apa yang dapat dilihat dengan mata juga. Mata itu berbagai macam penyakit pada mata. Nomor satu yang paling menyebabkan kebutaan pada mata adalah katarak. 81% penyebab kebutaan pada mata adalah katarak. Kemudian nomor 2 adalah penyakit glaukoma. Yang ketiga adalah kelainan pada refraksi. Kita akan bahas satu persatu ya, kita akan santai saja di sini. Paling banyak adalah katarak. Katarak itu apa? Katarak itu adalah kebutaan yang biasanya terjadi pada usia 50 tahun ke atas ya. Biasanya keluhannya adalah seperti kabut. Biasanya pada orang tua kita atau kakek nenek kita, penglihatannya sudah menurun, melihatnya seperti kabut, silau gitu. Kemungkinan adalah mulai muncul adanya katarak. Katarak ini paling sering menyebabkan kebutaan. Tindakannya seperti apa? Biasanya adalah itu ada gradingnya ya. Maksudnya katarak ini itu ada yang kataraknya masih tipis ataupun tebal. Kalaupun mungkin dengan pengobatan itu hanya bertujuan untuk dia semakin tebal. Yang tindakan utama adalah menghilangkan. Sampai saat ini teknologinya hanya bisa dengan operasi sampai saat ini. Nah, di operasi pun itu ada berbagai teknik yang sekarang ini, dan alhamdulillah di Rumah Sakit Darmayu ini kita mempunyai alat yang sangat canggih, namanya phacoemulsifikasi ya. Alatnya ini istilahnya kalau orang awam seperti laser, di mana keunggulan dari alat yang ada di Rumah Sakit Darmayu ini itu biasanya kalau untuk operasi yang zaman dulu biasanya itu ada jahitannya. Kalau sekarang itu kita tanpa jahitan. Di sini tuh kita tanpa jahitan, dan operasinya itu juga langsung pulang. Kurang lebih pengerjaannya 15-20 menit, paling lama kurang lebih 30 menit, pasien bisa langsung pulang. Operasinya juga tanpa bius total. Untuk nyerinya juga tidak sehebat kalau banyak jahitannya. Jadi mungkin lebih nyaman untuk teknik operasi yang ada sekarang ini dengan menggunakan alat phacoemulsifikasi yang sekarang ada di Rumah Sakit Darmayu untuk saat ini. Selain itu, saat ini juga yang paling banyak juga penyakit glaukoma yang sekarang banyak juga
perhatiannya, penyakit glaukoma ini selalu banyak dipertanyakan, apa sih penyakit glaukoma ini? Yaitu biasanya yang ditandai adanya tekanan bola mata yang tinggi, keluhannya itu kabur biasanya ya, keluhannya kabur, matanya cepot-cepot, kadang itu merah, dan ini biasanya seringnya sebagai pencuri penglihatan. Tiba-tiba itu penglihatannya kabur, tiba-tiba penglihatannya menghilang. Jadi gak merasa apa-apa, kadang penglihatannya tiba-tiba loss, ya, hilang gitu. Nah ini yang biasanya menyerang pada saraf mata yang dinamakan penyakit glaukoma. Tekanannya tinggi terus-menerus, akhirnya menekan saraf mata, menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Ini banyak juga terjadi sekarang ini. Nah ini yang harus kita pantau terus. Kebetulan di sini juga di Polimata Rumah Sakit Darmayu kita juga memiliki alat-alat, ada NCT untuk mengukur tekanan bola mata. Dulu biasanya kita akan mengukur tekanan bola mata itu menekan pada permukaan mata. Sekarang dengan alat yang ada di Rumah Sakit Darmayu ini kita tanpa menekan permukaan bola mata, hanya menggunakan udara kita bisa tahu tekanan bola matanya itu normal atau tidak. Jadi bisa untuk mengetahui atau untuk mendeteksi secara dini ada glaukoma atau tidak. Kalaupun punya riwayat keluarga, ada keluarga memiliki riwayat adanya kebutaan karena riwayat glaukoma, kita bisa periksa dahulu di mana tekanan bola mata kita tanpa melukai permukaan mata kita dengan menggunakan alat NCT ini yang ada di Rumah Sakit Darmayu. Sekarang ini kita ada di Poli menggunakan alat tanpa menyentuh permukaan bola mata. Selain itu, kalau untuk tata laksana dari penyakit glaukoma ini, kita bisa memberikan pengobatan sehingga bisa menurunkan tekanan bola mata. Selain itu, bila tidak bisa dengan obat, baru kita akan melakukan dengan pembedahan. Ya, yang paling tren saat ini, yang ketiga adalah penyakit refraksi ya. Apalagi setelah kita mengalami pandemi yang cukup lama ya, lebih dari 2 tahun ini, semuanya beralih, yang biasanya kita offline semuanya jadi online, semuanya melihat komputer, semuanya melihat handphone, mulai dari anak kecil sampai dewasa, sampai orang tua, sehingga itu membuat adanya kelainan refraksi atau yang disebut biasanya ada min, ada plus. Nah itu sekarang ada bertambah penyakitnya, kelainan biasanya penggunaan kacamata ini mungkin yang akan saya bahas agak lebih lanjut. Jadi kelainan refraksi ini termasuk yang sering terjadi ya, atau sekarang mungkin kenaikan karena setelah pandemi ini baik anak-anak maupun dewasa karena penggunaan gadget. Jadi biasanya keluhannya adalah kabur atau yang disebut miopia atau rabun jauh, kabur untuk melihat jauh baik anak-anak ataupun dewasa. Biasanya ini keluhannya kabur melihat jauh, suka memincingkan mata, sering pusing, terutama setelah melihat handphone, banyak di depan komputer. Nah ini keluhannya seperti ini. Kalau yang untuk rabun dekat ini biasanya karena faktor usia, munculnya 40 tahun ke atas gitu. Yang sering itu rata-rata sekarang ini rabun jauh. Nah, setelah pandemi ini mungkin kita ada penyakit baru istilahnya ya, computer vision syndrome, baik anak-anak ataupun dewasa. Karena apa? Penggunaan gadget. Bagaimana cara penanganannya? Computer vision syndrome ini adalah keluhannya seperti ini. Keluhannya pusing, biasanya setelah menggunakan gadget, kabur setelah menggunakan gadget, matanya pedih setelah menggunakan gadget. Selain itu, terutama anak-anak itu biasanya kadang keluhannya adalah dari ibu gurunya. Dari gurunya, anak saya ini bu, anaknya tidak bisa melihat papan tulis. Yang sering itu
yang biasanya dikeluhkan dari ibu-ibu adalah dibawa ke polimata karena anak-anaknya tidak bisa melihat ke papan tulis. Jadi harus maju kalau untuk melihat atau menulis dari papan tulis itu harus maju. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, sebaiknya memang kalau terjadi seperti ini harus segera dibawa ke polimata. Kita harus evaluasi apakah ada terjadi rabun jauh atau miopia ini dan bagaimana sebaiknya. Mungkin ada tips-tips yang mungkin harus saya bagikan karena kan bagaimana kita tetap harus menggunakan gadget. Ada saatnya kalau terutama untuk anak-anak ini kan menggunakan daring. Ya alhamdulillah sekarang kan pandemi sudah mulai mereda, sudah mulai offline lagi, tapi ada kalanya memang harus daring. Yaitu begini, kalau memang harus menggunakan di depan komputer 20 menit di depan komputer, istirahat 20 detik untuk melihat jauh sejauh kurang lebih 20 feet. 20 feet itu kira-kira 5-6 meter ya. 20 menit mengerjakan di depan komputer baik dewasa maupun anak-anak, istirahat 20 menit untuk melihat jauh, istirahat 20 detik untuk melihat jauh kurang lebih 5-6 meter jaraknya gitu. Yang kedua, untuk biasanya dewasa atau pekerjaan kita di depan komputer, baik contoh seperti kasir atau pekerjaan banyak di depan komputer, jangan menaruh makanan-makanan itu di depan komputer kita. Nanti kita nggak akan jalan ke sana ya. Jadi itu kalau dengan melihat komputer terus, mata kita kan lebih kontraksi, lebih akomodasi ya, itu akan meningkatkan miopia, meningkatkan nanti mainnya semakin bertambah. Jadi sebenarnya kita harus ada relax untuk lihat jauh. Kenapa orang dulu saya lihat hijau-hijau, lihat sawah ya, itu kita lebih relax gitu. Itu nomor satu. Yang kedua, baik ini untuk anak-anak maupun dewasa. Kalau kita di depan komputer atau handphone itu penerangan kita harus cukup. Jangan di depan gelap-gelap. Harusnya lampu itu di depan kita, bukan di belakang kita. Jadi penerangannya itu harus cukup. Juga antara jarak komputer dengan kita itu harus ada jaraknya. Ada sekitar 30 cm atau ada ini jaraknya, jangan terlalu dekat sekali gitu. Jadi biar bagus untuk matanya, biar tidak nambah-nambah minyak itu ada. Selain itu banyak makan sayur dan buah. Banyak dari orang tua yang banyak dari pasien-pasien menanyakan apakah saya harus makan wortel. Tidak hanya wortel saja yang dibutuhkan untuk saraf mata, harus multivitamin, harus berwarna-warni. Kalau terlalu banyak wortel itu juga tidak bagus ya, karena nanti juga kulitnya akan berwarna ya. Terlalu berlebihan itu juga tidak bagus. Jadi yang dibutuhkan saraf mata itu harus berwarna-warni. Kita harus makan buah yang ada warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, warnanya merah. Itu harus campur-campur ya. Jadi bukan hanya wortel saja atau beta karotin saja, harus multivitamin yang dibutuhkan itu. Selain itu, kalau di depan komputer kita ada waktu screen time-nya ya, waktu yang dibutuhkan. Kalau memang sudah saatnya di depan komputer, nanti istirahat malam hari ya, kita mungkin mengurangi TV, handphone, jadi tidak terlalu lama kita di depan screen atau di depan layar gitu. Jadi itu biar tips-tips matanya biar bagus, biar sehat gitu. Juga berolahraga kan kita bisa melihat jauh, jadi biar sehat. Itu mungkin tips-tipsnya ya untuk sekarang ini, karena sekarang ini kan sudah mulai zaman-zaman gadget ya, baik anak-anak maupun dewasa gitu. Itu untuk tipsnya yang untuk setelah pandemi ini, begitu kiranya ya untuk ini. Kalau ngomongin penyakit-penyakit itu kan banyak tadi dokter kata satu katarak, yang kedua glaukoma ya dokter, yang ketiga itu gangguan refraksi, itu yang minus plus ya dokter. Kalau idealnya dokter, periksa mata itu harusnya berapa bulan, berapa tahun sekali dokter? Ya, kalau itu menyesuaikan dari usia juga ya. Kalau anak-anak
kalau anak-anak terutama yang mungkin ada kelainan retraksi atau kadamin, ini mudahnya menyebutnya itu ya, itu semakin karena anak-anak ini masa pertumbuhan, jadi tidak seperti yang sudah dewasa. Kalau masa pertumbuhan itu kan tulang-tulang juga ikut panjang, jadi dia kontrolnya itu harus lebih cepat. Semakin dia usianya masih muda, istilahnya berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu harus kontrolnya semakin cepat. 3-6 bulan itu harus kontrol, karena tulang-tulangnya juga ikut mengikuti, supaya nanti kita bisa mengejar penglihatannya, sarafnya itu juga bisa mengejar, sehingga tidak terjadi amblyopia atau secara istilahnya mata malas. Jadi bisa melihat tulisan sampai kecil-kecil. Itu kalau anak-anak. Kalau dewasa kiranya 1 tahun sampai 2 tahun. Itu harus kontrol rutin sebaiknya untuk evaluasi begitu. Tapi kalau anak-anak lebih sering 3-6 bulan biasanya, karena mengikuti masa pertumbuhannya. Jadi nggak usah, sebenarnya kalau kontrol mata tuh tidak usah menunggu keluhan, bisa dokter? Bisa. Jadi ada ceknya gitu di poli mungkin dokter? Iya. Terutama yang untuk ini ya, penggunaan kacamata ya, itu memang harus rutin. Itu terutama yang anak-anak itu memang harus rutin, karena kan kadang kita tidak tahu, anak-anak karena kan tidak mengeluh sakit ya, tidak mengeluh sakit. Kalau mata hanya kabur, kadang kan ya tidak merasakan sakit, jadi ya kabur, jadi hanya nggak bisa melihat tulisan kecil-kecil gitu. Cuman kan nanti kasihannya akhirnya kan untuk masa dewasanya tidak bisa maksimal, sarafnya tidak bisa sampai tulisan kecil-kecil. Harapannya kan bisa sampai normal, sampai bisa melihat tulisan paling kecil-kecil. Jadi tidak terjadi istilahnya kita mata malas, amblyopia. Nanti jadi kan biasanya yang sering dikeluhkan orang tua adalah, "Dok, kasihan anak saya pakai kacamata usia masih 7 tahun, masih usia 5 tahun." Menurut saya bukan karena kasihan menggunakan kacamatanya, tapi harus digunakan karena apa? Harapannya nanti saat dia sudah usia 17 tahun harus mungkin cita-cita, mungkin harus seperti yang ikatan dinas kan mau jadi polisi, yang benar di mata ya, kan harus normal. Itu bisa tercapai walaupun menggunakan kacamata, nantinya sarafnya itu bisa bagus, nggak masalah berapa ukurannya, yang penting nanti sarafnya bisa bagus. Jadi sekarang ada teknologi LASIK sekarang ini. Nanti usia minimal 18 tahun bisa operasi LASIK, asalkan sarafnya bisa bagus. Sarafnya bagus itu bisa sampai tulisan kecil-kecil itu, sehingga nanti bisa kalau mau jadi polisi, jadi TNI atau ikatan dinas manapun itu bisa maksimal penglihatannya, bisa sampai istilahnya normal, tulisan kecil-kecil itu bisa. Jadi yang utama itu jangan takut untuk menggunakan kacamata. Yang penting anaknya harus bisa melihat seperti anak normal, tulisan kecil-kecil harus bisa. Yang utama kita harus mengejar sarafnya biar bagus, biar nanti dewasa dia bisa mengejar sarafnya maksimal. Kalau saya periksa di poli itu bisa diapain tuh dok? Periksanya itu meliputi apa saja diperiksa, kan organ mata tuh mungkin ada organ apanya dok, apa sarafnya bisa diperiksa juga di poli. Ini kan masyarakat pengen tahu, nanti kalau saya ke Darmayu saya diperiksa apa ya di poli mata? Ya. Alhamdulillah di Darmayu ini alatnya baru-baru dan canggih-canggih. Di Darmayu itu ada pemeriksaan pertama untuk tajam penglihatan. Tajam penglihatan kita menggunakan alat atau layar screen gitu ya, TV itu bisa. Kalaupun sampai anak-anak yang tidak bisa membaca tulisan pun kita bisa menggunakan gambar gitu. Jadi ada layar monitornya. Jadi yang belum hafal tulisan ya? Yang tidak bisa usia 5 tahun ke bawah itu dia bisa dengan gambar-gambar itu bisa. Atau yang buta huruf pun bisa menggunakan alat-alat yang lain, pakai alat-alat simbol gitu. Betul. Jadi bisa menggunakan itu. Jadi di Darmayu pertama kita bisa menggunakan tajam penglihatan, menggunakan layar ya, menggunakan ada screen-nya. Kemudian
Yang kedua, nanti kita ada screening menggunakan alat yang namanya non-kontak tonometri. Itu kita untuk memeriksa adanya tekanan, ada peningkatan tekanan bola mata atau tidak, untuk screening adanya glaukoma atau tidak gitu. Jadi ada tanpa semuanya menyentuh permukaan mata, jadi tanpa melukai mata, semuanya non kontak. Jadi ada alatnya semua. Jadi relatif aman ya dokter ya? Iya, tanpa langsung menyentuh. Dan itu tersedia di poli ya dok ya? Kemudian juga kita ada alat komputernya untuk menghitung perkiraan panjang lebar permukaan mata ya, untuk perkiraan kacamata, juga untuk memeriksa kacamata. Jadi ada selain itu alat untuk mengukur lensa jika dilakukan operasi katarak juga ada. Di dalam ini juga ada alat untuk memeriksa permukaan mata, juga ada kameranya, jadi kita bisa menjelaskan lebih detail seperti kataraknya bagaimana, kemudian ada kelainan saraf mata, kita bisa menunjukkan menggunakan kamera karena ada kameranya yang terhubung dengan alat yang akan kita. Jadi pasien juga bisa lihat organ-organ matanya ya dok ya? Mata Bisa. saya itu kenapa tuh di poli bisa ya dok? Bisa, karena ada kameranya yang terhubung. Nanti biasanya kita bisa Sambil tunjukkan. bisa dijelaskan sama dokter Ani langsung nanti ya dok ya? Kelainan-kelainan matanya apa dok? Karena ada kameranya langsung. Dokter kalau misal saya kabur nih dokter pandangannya, kalau terus dibiarkan itu nanti efeknya apa dok? Saya kabur tapi kalau segini masih lihat kok, cuma kalau segini kok kabur tapi dibiarkan aja, itu biasanya gimana dok? Efek ke belakangnya nanti gimana? Kita harus mencari tahu penyebab kaburnya itu apa. Nah, kan penyebab kabur itu banyak. Kalau mungkin seperti katarak ya, kita harus ada tindakan, mungkin obat ataupun yang utama adalah tindakan operasi. Kalau kaburnya itu karena kelainan seperti refraksi atau kelainan, ya harus menggunakan kacamata. Kalau kita biarkan terus menerus, nanti kan sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, kita tidak bisa maksimal, sehingga penglihatan kita hanya sampai seperti itu saja. Nah, jadinya terjadi atau amblyopia itu mata malas itu. Jadi walaupun nanti sudah dikasih kacamata, ya tetap segini terus. Jadi harusnya memang setelah kabur kita harus kita bantu. Contohnya memang kabur harus pakai kacamata, kita fungsikan itu harus menggunakan kacamata biar penglihatannya itu maksimal. Gitu. Jadi kalau dibiarkan malah nanti nggak bisa diobati, takutnya Iya. itu ya dokter ya? Kadang ada stigma yang salah, kalau pakai kacamata nanti akan nambah. Bukan. Iya, mitosnya kan gitu dokter. Iya, itu hanya mitos saja. Kalau tidak pakai, nanti itu akan sarafnya yang menurun. Jadi penglihatannya juga semakin kabur, nggak bisa maksimal. Begitu. Jadi ini salah satu mitos yang harus diluruskan ya dok. Sama kayak wortel tadi kan nggak harus Iya. makan wortel terus gitu Iya. ya. Jadi tetap harus ini teman-teman, sayuran, gizinya Multivitamin. seimbang ya dok. Iya, Untuk harus wortel, multivitamin. kalau wortel saja malah bahaya ya dok kalau Iya. kebanyakan dok. Kayak gitu. Ini sambil saya bacakan komentar-komentar di Instagram nggak apa ya dokter? Banyak pertanyaan dari teman-teman ini. Ini masih mitos dok ternyata. Iya. Ini dari Bu Nureni. Dokter, daun sirih apa bisa menyembuhkan penyakit mata? Ya, jadi begini, sampai sekarang itu penelitian untuk daun sirih kita itu belum ada ya. Nah, jadi kesterilan dari itu kan, jadi kalau mata itu kan biasanya kita itu memberikan kan obat tetes. Obat tetes itu kan semuanya sudah dalam bentuk yang sudah steril. Ya. Jaringannya kan juga berbeda antara tangan dengan mukosa pada permukaan mata. Yang ditakutkan adalah tidak steril. Ya, tidak sterilnya itu menyebabkan suatu infeksi malah. Dan belum ada penelitian yang menunjukkan daun sirih itu bisa menyembuhkan penyakit apa itu, kita belum ada penelitian tentang itu. Jadi saya belum bisa merekomendasikan Untuk penggunaan daun sirih. Iya. Apalagi kalau tidak higienis itu ya dok. Betul, nanti malah Malah bahaya. menyebabkan infeksi. Berarti ini tuh daun sirih ini belum direkomendasikan sama Ya. dokter mata ya, dan belum ada penelitian yang jelas ya dokter ya. Ini lanjut dokter ya, dari Ibu Dwi. Keluhan apa dokter yang mungkin masih dirasakan setelah operasi dokter? Apakah rasa pedih atau ada keluhan lain dok? Mungkin dimaksudnya operasi katarak tadi dokter.
Yang sering terjadi katarak itu yang sering karena faktor usia 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas itu yang muncul selain terjadi katarak adalah produksi air mata yang sudah mulai menurun, ya istilahnya mata kering. Nah, mata kering ini kan keluhannya biasanya pedas, ya pedas, rapati berpasir, istilahnya mungkin orang Jawa bilangnya ngeres, ganjel biasanya. Ya, ngeres, ganjel seperti itu. Kalau kita operasi kan walaupun menyobek dengan irisan yang sangat kecil, itu kan tetap ada melukai bagian dari saraf-saraf mata ya. Itu juga akan meningkatkan jadi lebih kering lagi. Jadi keluhannya yang mungkin terjadi adalah mata keringnya itu mungkin agak lebih hebat, jadinya lebih berair. Walaupun karena usia sendiri itu sudah menyebabkan itu. Yang sering muncul adalah itu keluhannya, jadi sering berair, sering ganjel, ngeres, itu yang sering itu. Kalau yang lain-lain biasanya ada. Kalau dibandingkan dengan VECO-nya itu dokter, ada perbedaan ya dok, post operasi yang katarak mungkin zaman dulu yang masih pakai sayatan di mata sama yang VECO ini, ada perbedaan ya dok di gejala post operasinya gitu? Perbedaannya lebih banyak ya, penyembuhannya lebih cepat, biasanya penglihatannya juga hasilnya lebih baik, karena kan dengan adanya banyak jahitan itu akan membuat astigmat atau istilahnya silinder gitu ya. Mata itu kan ada kelengkungannya, dengan adanya jahitan banyak kan mungkin kelengkungannya kan jadi tidak maksimal ya, tidak bagus lagi. Nah itu akan berpengaruh ke silinder, nah itu kan mempengaruhi tajam penglihatan juga. Sedangkan VECO ini kita irisannya hanya sedikit saja, nah itu tidak terlalu berpengaruh ke astigmatnya, silindernya itu. Jadi pengaruh besarnya terutama di penglihatan sama keluhan yang lain. Dan post operasinya itu penyembuhannya lebih cepat dibanding yang operasi konvensional dulu gitu. Lebih cepat dan tidak terjadi banyak berdarah. Untuk yang VECO gitu ya. Yang VECO jarang terjadi berdarah. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Fabila. Dokter, usia berapa paling dini untuk anak perlu screening kesehatan mata, dan kondisi seperti apa yang perlu diwaspadai untuk anak sebelum cek mata? Mungkin gejala-gejala awal pada anak. Sebenarnya mulai dari dini ya, dari dini mungkin dari bayi kita sudah harus waspada, terutama yang anak-anak itu adalah prematur ya, anak-anak prematur. Ada namanya retinopathy of prematurity. Retinopathy of prematur itu bayi dengan kelahiran prematur, kurang dari 36 minggu, beratnya kurang dari 2000 gram itu. Jadi kita harus, dan juga ada penyulit lainnya menggunakan CPAP. Nah kita harus lebih waspada karena kan CPAP menggunakan oksigen tinggi. Jadi kita mungkin harus lebih waspada pada perkembangan dari saraf matanya. Ini yang harus screening lebih dini karena kan retinanya belum berkembang dengan sempurna. Ya ini yang utama harus screening. Jadi saat bayi sudah bisa kondisinya bagus, harus screening ke polimata karena kita harus melihat retinanya bagaimana. Karena itu harus ada tindakan khusus seperti nanti kalau belum berkembang baik kita harus ada tindakan laser dan lain-lain. Itu harus sedini mungkin kalau memang ada riwayat prematur. Itu yang harus dikerjakan, itu harus sedini mungkin. Jadi kalau kondisinya sudah stabil bisa langsung dibawa ke polimata ya dokter? Polimata. Dan mungkin itu harus tindakan khusus ya, nanti kalaupun harus ada tindakan khusus kami harus juga merujuk ke fasilitas yang khusus juga, karena kan mungkin harus ada tindakan laser karena kan khusus. Pada bayi itu kan membutuhkan alat-alat khusus, laser-lasernya khusus ya. Itu harus dimungkin. Yang kedua, pada bayi itu, pada anak-anak memang kita pemeriksaannya menggunakan alat-alat yang berbeda ya dengan dewasa.
penggunaannya itu kita menggunakan alat-alat yang khusus yang kontras. Yang paling mudah kita menggunakan alat yang beda warna ya, hitam putih istilahnya ya, hitam putih jarak dekat kalau masih bayi yang paling mudah mengikuti gerakan kanan kiri gitu, mengikuti enggak gitu, bukan yang berbunyi ya, kalau berbunyi ya banyak mengikuti enggak gerakannya. Nah itu kalau mungkin mulai tidak mengikuti ya kita harus lebih waspada gitu. Jadi mulai segini sih harusnya Jadi harus lebih peka sebagai orang tua. Bisa dicek dengan warna tadi ya di rumah dok. ya, kan hitam putih dulu, kemudian baru warna-warni itu harus mulai mengikuti enggak jarak ruang 30 cm bagaimana, bisa enggak mengikuti bayinya. Jadi nggak ada batasan khusus berapa, kalau prematur harus gimana. Kalau sudah ada faktor resikonya segera dibawa Segera ke harus. rumah sakit. Terus orang tua juga harus peka ya dok, jaga anaknya dirangsang, gak hanya pendengaran, gak hanya suara ya dok, tapi Harus stimulasi. penglihatan juga. Stimulasi menggunakan alat-alat yang kontras, mengikuti gerakan gitu. Terutama yang hanya warna hitam putih saja, kan ada yang softbook, anak-anak yang warna hitam putih itu mengikuti gerakan kanan kiri gitu, jarak dekat 30 cm. Kemudian nanti kalau mengikuti nanti dilanjutkan lagi yang warna-warni. Nah itu baru nanti kalau mulai tidak mengikuti, nah itu kita harus waspada. Karena banyak juga bayi-bayi mungkin ada katarak kongenital, katarak baru yang lahir, glaukoma kongenital itu juga ada. Dari bayi juga banyak, kelainan dari bayi itu juga banyak. Pertama yang sering adalah karena prematur. Ini retinopati prematurity, katarak kongenital, katarak dari bayi. Itu. Biasanya kalau katarak dari bayi itu matanya tengahnya itu ada putihnya. Ya, mungkin ibu harus buat bisa dilihat dengan senter. Matanya ya kok tengah-tengahnya ada putihnya. Gitu. Itu kita harus belajar tidak mengikuti gerakannya, tidak mengikuti gerakan, harus segera periksakan ke poli mata. Juga mata hitamnya ini ada putihnya, itu harus segera. Juga permukaan matanya terlihat lebih besar, Menonjol ya. itu harus kita lihat juga, karena ada glaukoma yang kongenital. Karena banyak juga yang bayi itu penyakit dari bayi itu harus lebih aware. Jadi gak ada khusus umur berapa enggak, itu mulai dari bayi karena sudah ada penyakit dan bawaan. Oke, sudah jelas ini ya. Lanjut ya dokter, ini masih banyak dari yang bertanya. Ini dari Lutfi ya dokter. Akhir-akhir ini saya ada gejala kayak tiba-tiba ngeliang gitu dok. Tidak pusing tapi ngeliang, tapi nggak lama, cuma sekitar 2-3 detik. Terus matanya mungkin kabur ya dokter. Itu kenapa ya dok? Apa mungkin sudah gejala gangguan penglihatan ya dok? Pusingnya itu? Ya, jadi pusing itu general ya, banyak. Yang pertama bisa memang dari mata, bisa kita harus evaluasi ya, evaluasi ada kelainan pada mata enggak gitu. Mungkin reaksi pusing bisa mungkin ada silindernya, ada mainnya. Kalau ternyata itu enggak apa-apa, kita harus evaluasi mungkin dari pengaruh-pengaruh yang lainnya, tensinya, dari pengaruh-pengaruh dari sentral saraf, dari lain-lainnya itu. Tapi memang kita harus evaluasi satu-satu ya. Mungkin kita dari mata ada kelainan enggak, itu memang harus evaluasi. Salah satunya pemeriksaan refraksi. Ya. Yang ada juga di poli ya dokter ya? Itu memang harus dicek ya, kabur atau enggak. Ini untuk Mbak Lutfia ini bisa segera ke poli, mungkin bisa dicek ya dok ya, apa jangan-jangan minus kayak gitu, jadi sering pusing kayak gitu. Lanjut ya dokter, ini masih dari Mbak Lutfia. Untuk pemakaian skincare itu apa bisa kena kelopak mata dokter? Dan jika tidak boleh dan sudah terlanjur, apa yang akan terjadi dalam jangka panjang? Mungkin maksudnya kena kelopak mata gitu dok, matanya. Memang sebaiknya itu fungsi dari ini ya, istilahnya alis mata ini kan untuk menahan supaya tidak sampai ke mata kita. Sebenarnya fungsi dari alis mata, bulu mata itu melindungi dari keringat, melindungi dari bahan-bahan kimia untuk biar tidak langsung ke mata.
Jadi penggunaan skincare paling bagus adalah batasnya itu dari sini ya, bahan-bahan kimia itu. Nah, jadi biar tidak langsung ke mata. Biar kalaupun nanti sudah kena ke mata, yang utama adalah mengguyurnya dengan air yang mengalir. Gitu. Menggunakan air yang mengalir itu yang utama, mengguyurnya menggunakan air yang mengalir. Jika bukan apa ya, istilahnya kalau orang Jawa melimbang ya, apa yang namanya melimbang itu, tapi menggunakan menggocok air yang mengalir biar dia mengalir ininya bahan-bahan kimianya itu. Selain itu, jika masih sakit, ditakutkan bahan-bahan kimia itu adalah melukai pada permukaan kornea mata atau selaput bening mata ini. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Kita harus menggunakan alat-alat yang ada di poli mata untuk tahu ada luka enggak di situ. Nah, kalau ada luka, kita kan harus memberikan obat-obat atau salep-salep mata dan menutupnya. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Sebaiknya penggunaan skincare hanya sebatas ini, biar tidak sampai ke sini. Ada juga beberapa kasus diolung atau timbilan ya, timbilan kan karena sumbatan saluran mata ini kan karena penyebabnya skincare yang di sini. Salah satu yang sering terjadi pada wanita itu karena penggunaan kosmetik daerah. Muncul kayak jerawat ya dokter ya di sekitar pompa mata. Ini karena sumbatan dari saluran sih. Jadi memang sebaiknya kalau memang tidak terlalu ini tidak bisa dibuka, kalau tidak perlu acara sehat. Batasnya sini ya dok ya. Paling bagus itu tidak boleh di bawah alis ya dok ya. Nanti kan ini kan sebagai pelindung saringan alis mata juga. Ini tips skincare juga ya dok. Lanjut ya dokter, ini ada dari Citra Ayu Nurjana. Dokter, saya rutin memakai kacamata, tapi kenapa minus saya bertambah? Sedangkan kalau rutin pakai kacamata, katanya minus itu bisa berkurang dok. Mohon penjelasannya dokter. Ya, nomor satu itu adalah minus itu penyebabnya kan itu nomor satu adalah yang pertama genetik atau keturunan. Itu karena bola mata orang tua itu biasanya menurunkan ke anaknya itu. Yang kedua bisa jadi mungkin penggunaan banyak di gadget atau jarak dekat ya, handphone itu juga meningkatkan kita lebih cepat gitu. Jadi ya harus membatasi itu. Yang kedua ada juga namanya miopia progresif, itu memang ada, dia memang penyakit ya, jadi ini ya nambahnya itu cepat karena memang ada khusus penyakit untuk itu, dia nambahnya cepat. Ya, salah satunya biar kita tidak nambahnya cepat atau terjadi miopisasi adalah penggunaan gadgetnya itu sebaiknya dikurangi, ya dibatasi penggunaannya. Jadi biar nggak tambahnya cepat sekali, karena dengan ini penggunaan jarak dekat ini kan terjadi miopisasinya itu lebih. Meskipun berkacamata ya, tetap harus dibatasi untuk penggunaannya. Ya, biar tidak naiknya lebih cepat. Ini sekalian apakah ada hubungannya sama tidak kontrol itu dok? Bisa saya minus setengah gitu ya dok, 2 tahun nggak kontrol itu bisa jadi berubah ya dok? Ya, jadi sebaiknya memang kontrolnya itu rutin ya, bukan nggak berubahnya, tapi harapannya biasanya itu terjadi ini. Tulisan kan untuk bisa sampai normal ya, normal itu kan bisa sampai tulisan paling kecil-kecil normal gitu. Nah, kadang itu kalau tidak kontrol tidak bisa sampai tulisan paling kecil-kecil sampai normal, sampai paling bagus nilainya 10. Nah, walaupun sudah pakai kacamata nilainya itu sampai 8 saja. Nah, karena tidak terlatih, harusnya mungkin 1 tahun yang lalu sudah ganti kacamata, harusnya ukuran sudah nambah. Nah, itu sarafnya tidak dirangsang untuk lihat lebih jelas lagi, lihatnya ya hanya itu saja, sehingga terjadi mata malas atau amblyopia itu. Jadi nggak bisa sampai tulisan paling kecil-kecil. Nah, itu jadi ke arah situnya nggak bisa sampai lihat. Orang normal bisa lihat
sampai kecil-kecil kita nggak bisa lihat, arahnya ke situ, bukan ke nambah-nambahnya itu. Yang pertama, sampai tulisan harapannya kita walaupun berkacamata tapi bisa seperti orang normal. Lanjut gitu ini dari Rivia Intan dokter. Izin bertanya dok, bagaimana efek samping penggunaan softline ya dok? Dan jika sudah terlanjur ketergantungan memakai softline, hal apa yang harus diperhatikan? Iya, softline ini memang kita harus nomor satu menjaga kebersihannya ya. Nomor satu ini karena mata itu nutrisinya juga dari udara ya, dari oksigen ini. Sedangkan softline itu kan menempel ke kornea, jadi kan oksigen ke mata itu jadinya kurang. Jadi nutrisinya ke mata itu juga kurang, sehingga rawan terjadi di situ infeksi. Juga tangan kita kan keluar masuk mengenai kornea, menggunakan lemas, memasang, nah itu sering terjadi adalah infeksi mata sehingga terjadi lupus. Ini beberapa baik di Madiun maupun di Ponorogo beberapa sering terjadi, masih muda-muda, banyak bapak yang masih bekerja itu terjadi lupus. Ya, lupus ini sehingga menyebabkan adanya lupus karena penggunaan softline ini. Jadi softline ini harus bersih dan tidak boleh dipakai sampai tidur, itu tidak boleh. Jadi harus mata itu bebas dari softline sehingga dapat oksigen matanya dengan bagus. Harus tangannya bersih, penyimpanannya juga bersih. Yang bagus kan memang yang setiap hari ganti ya, daily. Jadi ya ininya juga kelembapannya juga bagus. Yang nomor satu adalah kebersihan. Juga ya digunakan seperlunya ya, digunakan seperlunya. Paling bagus adalah kacamata karena kacamata itu ada jarak antara mata dengan kacamata sehingga tidak menempel langsung, tidak menghalangi oksigennya itu ya dok. Jadi tidak menunggu kuman-kuman di situ yang sering terjadi banyak lupus sehingga menyebabkan kebutaan. Ini sering beberapa kali terjadi baik di Madiun maupun di Ponorogo ini, masih muda-muda. Mungkin bisa diperhatikan buat teman-teman yang pakai softline ya dok ya, setelahnya. Dan yang nomor satu tuh kebersihan ya dok ya, karena akibatnya juga salah sampai kebutaan itu ya dok. Lanjut dulu ya dokter. Ini dari Devi Eka Rosanti dokter. Dok, apakah glaukoma bisa sembuh? Ya, glaukoma itu memang pencuri penglihatan ya, karena menyerangnya pada saraf mata. Yang utama adalah kita menjaganya ya, menjaganya salah satunya kontrol rutin. Kita seberapa parahnya terserangnya ya saraf matanya. Memang glaukoma itu membutuhkan alat-alat khusus ya, lapang pandangnya, penipisannya sampai seberapa, kerusakan sel-sel sarafnya itu kan kita harus ada alat-alat khusus ya. Istilahnya untuk pemeriksaan scan matanya itu membutuhkan alat-alat khusus. Nah ini saya harus mengetahui seberapa dia derajatnya keparahannya itu untuk tahu ininya apa proposalnya, kesembuhannya itu bagaimana. Kalau masih kan ada juga yang tekanannya masih tinggi tapi belum sampai menyebabkan kerusakan pada saraf dan kita maintenance terus dengan pengobatan rutin, biasanya itu masih baik, harapannya masih baik. Tapi kalau sudah menyerang saraf dan tinggal beberapa persen untuk kembali lagi itu memang susah kalau sudah saraf. Jadi memang glaukoma itu penyebab kebutaan dan reversi kembali lagi itu susah. Jadi ini yang harus kita awasi dengan baik, harus kontrol rutin. Yang masih banyak harapan adalah katarak. Katarak itu bisa ada penggantinya ya, dengan operasi ada penggantinya, diganti dengan lensa bisa terang lagi. Nah kalau glaukoma ini yang kita harus sedini mungkin ada keluhan, nah itu harus biar kita mempertahankan sarafnya itu tetap bagus. Jadi
yang disebut pencuri penglihatan adalah glaukom. Jadi balik lagi sedini mungkin untuk deteksi dininya. Betul, apalagi ada keluarga yang menderita. Dari riwayat keluarga. Betul, itu harus berat. Harus hidup ini dari Galih kata. Dokter mohon izin bertanya, apakah silinder itu bisa disembuhkan, dok? Silinder itu, jadi begini, saya mungkin akan menjelaskannya. Kalau minus atau miopia kan bola mata kan mungkin harusnya bulat gitu ya, mungkin gampangnya ya bulat. Kalau minus itu bola mata itu dia cenderung lebih agak panjang. Kalau yang plus itu kan lebih pendek istilahnya begitu. Kalau silinder itu kelempungan matanya itu yang harusnya kan lebih bagus, dia kan agak lonjong, agak lebih kayak istilahnya begitu. Ini macam-macam, bisa karena keturunan, bisa karena ada luka yang menyebabkan itu, bisa karena operasi yang menyebabkan itu. Nah, silinder ini kalau mungkin hanya sedikit mungkin karena penyebabnya karena mata kering tetap banyak main HP ya, main HP game gitu, bisa ke arah silinder karena kan kering, permukaan mata ada bagus, main game itu biasanya begitu, jadinya silinder. Mungkin sebenarnya nggak terlalu banyak, setengah, kadang kita air mata buatan itu masih bisa. Kalau sumbernya udah banyak ya kita nggak bisa, karena kan memang kelainan bentuk mata, pengobatannya adalah operasi laser. Nanti ada operasi laser memperbaiki kondisinya itu ya. Nanti operasi laser ada itu ya. Oh belum, di Surabaya paling dekat ya, dok? Ada juga. Ini untuk pertanyaan lain mungkin nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab dan kami bantu tuliskan di kolom. Soalnya antusiasnya memang banyak sekali, dokter. Dokter, sebelum saya tutup mungkin ada tips terakhir dokter untuk menjaga kesehatan mata itu gimana, dok? Ya, nomor satu yang jelas, jika ada keluhan mata terutama kabur, ada riwayat keluarga, baik seperti ada riwayat glaukoma, ada riwayat keluarga kencing manis ya, mungkin ini tadi saya tidak begitu membahas ya, ada riwayat keluarga kabur karena punya kencing manis ataupun penyakit hipertensi atau ada keluhan kabur lain, harus segera ke polimata. Karena untuk deteksi dini biar kita bisa tahu penyebabnya, biar bisa penglihatan nanti biar bisa kita mencari tahu penyebabnya apa, biar penglihatan kita bisa maksimal lagi jadinya. Selain itu, jika ada keluhan untuk anak-anak baik yang masih bayi, terutama saya pesankan kepada mungkin orang tua ya yang masih bayi, jika ada kelainan pada anak-anak baik prematur, dan sekarang ini banyak juga prematur atau anak-anak dengan tidak distimulasi, tidak mengikuti gerakan, harus segera ke mata. Harapannya masyarakat di Ponorogo penglihatannya baik semua, terutama yang masih dini, biar bisa cita-citanya dapat tercapai semuanya, bisa melihat dunia ini dengan sempurna. Jadi harapan sedini mungkin jika ada keluhan pada mata harus segera periksakan biar nanti bisa melihat dengan jelas, melihat dunia dengan bahagia. Love your eyes ya, dok ya. Seperti Love semboyan, hari penglihatan hari ini adalah cintai mata kita gitu ya. Ini saya ingatkan juga untuk jadwal praktek poli ya, kan di Dokter Ani ini praktek di Damayu pada hari Senin dan Kamis ya, dok, jam 12 sampai jam 4 sore gitu. Nanti masyarakat mungkin bisa telepon atau pesan antrian ke polimata. Selain Dokter Ani, ini juga nanti ada teman sejawat, Dokter Ati Purnasari, spesialis mata juga. Beliau praktiknya hari Selasa, Rabu, dan Jumat jam 12 sampai jam 17, dokter. Di Damayu ini melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi. Nah, menyinggung fasilitas ya dokter kita ya. Selain tadi alat-alat canggih yang ada di poli untuk screening, alat-alat non-invasif di poli,
juga ada operasi yang kita singgung tadi ya dok, untuk peko-emulsifikasi untuk orang-orang dengan katarak, keluarga-keluarga yang mungkin kakeknya, ayahnya, orang tuanya yang ada putih-putih ya di mata, bisa dikonsulkan ke polimata dan akan mendapatkan tindakan peko itu. Nah kelebihannya dibanding operasi konservatif itu, lukanya itu tidak dijahit, jadi lukanya kecil, prosesnya hanya 15 menit, pasien tidak dibius total, jadi hanya diteteskan bius di matanya saja tanpa jarum suntik dan sembuhnya juga lebih cepat kayak gitu dok. Pasien langsung pulang. Nah, pasien langsung pulang dok. Harapannya yang katarak ini kan bisa kita sembuhkan, jadi mengurangi kebutaan. Jadi saya mungkin yang masih banyak harapan itu untuk mencegah kebutaan saat ini adalah katarak. Jika mungkin ada yang menderita katarak, mohon dibantu untuk segera diperiksakan, jadi biar bisa ada harapan untuk melihat lebih jelas lagi harapannya, karena katarak ini itu bisa disembuhkan dan yang pasti bisa ditanggung oleh BPJS ya. Jadi semuanya ditanggung. Kalau bisa disembuhkan kan ya ada kesempatan gitu teman-teman. Jadi lebih awas jika ada keluarga, teman sejawatnya bisa diberikan informasi ini bahwa ada fasilitas di Rumah Sakit Darmayu yang membantu rekan-rekan, teman-teman dan keluarga bisa melihat dunia ini lebih indah kayak gitu. Dokter mungkin untuk live-nya cukup sampai hari ini. Mungkin nanti akan ada sesi lagi ya dok ya. Nanti sharing-sharing lagi dengan masyarakat, teman-teman semuanya. Ini dari saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan selama live. Ucapan terima kasih sekali Dokter Ani, waktunya luar biasa hari ini, sharing tips dari Dokter Ani semoga bermanfaat untuk teman-teman di Ponorogo dan di luar Ponorogo. Dari Rumah Sakit Darmayu mengucapkan terima kasih, salam sehat, selamat dari penglihatan dunia, love your eyes gitu. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.